Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Akhlak Ibu Diana MPD, serta yang saya banggakan teman-temanku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulahu bil huda wad dinil haq yuzhiruhu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul lagi dalam perkuliahan kita pada siang hari ini. Sholawat dan salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat, kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau hingga kelak yaumil qiyamah. Di sini saya Asrasani Nurzada sebagai perwakilan dari kelompok 3 yang hari ini akan mempresentasikan presentasi kami. Adapun makalah atau presentasi yang akan kami presentasikan pada siang hari ini yaitu mengenai sejarah dan perkembangan ilmu akhlak. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya yaitu Raja Akbar Sabila dan Ana Maliana Fitri yang hari ini akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Adapun yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian dan sejarah perkembangan ilmu akhlak, selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh pencetus ilmu akhlak, yang ketiga yaitu mengenai karakteristik akhlak, yang keempat yaitu mengenai perkembangan ilmu akhlak dalam Islam, dan yang terakhir yaitu mengenai perkembangan ilmu akhlak di luar Islam. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian dan sejarah perkembangan ilmu akhlak. Sejarah yaitu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau. Perkembangan yaitu tumbuh terus-menerus, bercabang, bertambah sepanjang waktu. Ilmu akhlak yaitu ilmu yang mempelajari tentang akhlak, budi pekerti, perangai, dan tabiat manusia. Jadi, sejarah perkembangan ilmu akhlak yaitu suatu peristiwa perkembangan pengetahuan mengenai tingkah laku manusia melalui beberapa metode yang disusun secara sistematis dari zaman ke zaman. Jika kita melihat ke belakang, sebenarnya akhlak secara bahasa telah dipahami dan dimengerti oleh manusia di permukaan bumi ini. Mereka mengenalnya sebagai tradisi atau adat istiadat yang baik dan mereka hormati, baik dalam diri sendiri, keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun pada kenyataannya akhlak manusia terdahulu belum sesempurna atau sebaik sekarang. Dalam Islam, akhlak manusia baru disempurnakan saat turunnya Rasulullah SAW yang menyempurnakan akhlak manusia berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lantas, kapan ilmu akhlak itu berkembang atau kapan ilmu akhlak itu dikembangkan? Ilmu akhlak mulai dikembangkan pada masa Yunani, yaitu seiring berkembangnya ilmu filsafat dan ilmu-ilmu lain pada saat itu. Dasar yang digunakan para ahli fikir Yunani dalam mengembangkan ilmu akhlak yaitu pemikiran filsafat tentang manusia atau perkembangan atau pemikiran tentang manusia dan bersifat filosofis yang bertumpu pada kajian mendalam mengenai potensi kejiwaan yang terdapat dalam diri manusia, dan mengesankan bahwa akhlak adalah sesuatu yang fitri yang akan ada bersama dengan manusia dan hasil yang didapat berdasarkan pada logika murni. Selanjutnya, ilmu akhlak ini terus dikembangkan oleh para tokoh-tokoh filsafat. Adapun para tokoh-tokoh pencetus ilmu akhlak akan dibahas oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Raja Akbar Sabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan saudari saya yaitu Asrasani Nurzada. Tokoh pencetus ilmu akhlak. Ada beberapa tokoh dalam sejarah pencetus ilmu akhlak, diantaranya yang pertama ada Socrates yang hidup pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Socrates adalah filsuf asal Yunani yang pertama kali mengemukakan pemikiran di bidang akhlak. Yang kedua ada Cynics dan Cyronics. Setelah Socrates, muncul dua pengikutnya yang mana keduanya sama-sama membahas mengenai perbuatan yang baik dan utama. Yang ketiga ada Plato yang hidup pada tahun 427
sampai 347 sebelum Masehi. Pada masa selanjutnya datanglah Plato yang berpendapat bahwa di dalam jiwa manusia terdapat kekuatan yang bermacam-macam, dan perbuatan yang utama timbul dari kemampuan membuat perimbangan dalam mendayagunakan potensi kejiwaan itu kepada hukum akal. Yang keempat ada Aristoteles yang hidup pada tahun 394 sampai 322 sebelum Masehi. Setelah Plato hadir, Aristoteles yang berpendapat bahwa tujuan akhir yang dikehendaki oleh manusia dari apa yang dilakukannya adalah bahagia atau kebahagiaan, dan jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan mempergunakan akal dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir, yang kelima adalah Stoics dan Epicurus yang hidup pada tahun 6 sampai 140 sebelum Masehi. Keseluruhan ajaran yang dikemukakan oleh mereka adalah bersifat rasionalistik. Penentuan baik dan buruk itu didasarkan pada pendapat akal pikiran yang ada pada diri manusia. Dari beberapa pendapat para pencetus ilmu akhlak Yunani tersebut, dapat dikatakan bahwa pemikiran filsafat yang dianut oleh para filsuf Yunani ini adalah bersifat antropocentris, yaitu memusat pada manusia. Baiklah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik akhlak. Karakteristik akhlak dalam Islam merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun karakteristik akhlak dalam Islam yang pertama yaitu akhlak rabbaniyah. Akhlak rabbaniyah memiliki pengertian bahwa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sumber referensi ajaran dan hukum Islam, karena hal yang diajarkan oleh wahyu adalah mengajarkan akal, dan yang diajarkan oleh wahyu adalah menurut akal. Yang kedua yaitu akhlak insaniyah. Akhlak insaniyah memiliki pengertian bahwa fitrah dan eksistensi manusia sebagai makhluk yang bermartabat, sesuai dan ditetapkan oleh akhlak. Hal ini mencangkup peri kemanusiaan dalam menanamkan rasa cinta terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga yaitu akhlak jami'iyah. Akhlak jami'iyah memiliki pengertian bahwa kebaikan yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kemanusiaan yang universal. Kebaikannya untuk seluruh umat manusia di segala zaman dan semua tempat, mencakup semua aspek kehidupan, baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal. Yang keempat yaitu akhlak wasatiyah. Akhlak wasatiyah memiliki pengertian bahwa ajaran akhlak menitik beratkan pada keseimbangan antara dua sisi yang berlawanan, seperti keseimbangan antara jasmani dan rohani, keseimbangan antara dunia dan akhirat, dan seterusnya. Yang kelima atau yang terakhir yaitu akhlak waqi'iyah. Akhlak waqi'iyah memiliki pengertian bahwa ajaran akhlak memperhatikan kenyataan hidup manusia yang didasarkan pada suatu kenyataan bahwasanya manusia memiliki sifat-sifat unggul atau kelebihan dan juga kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ana Malena Fitri dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya yaitu Asra Sania Nurzada. Perkembangan ilmu akhlak dalam Islam. Di dalam Islam yang menjadi sumber utama akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Akhlak dalam Islam dipengaruhi oleh para nabi-nabi yang tercatat dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah satu dari nabi utama utusan Allah yang diberi gelar Ulul Azmi. Ia merupakan orang yang berani menanggung resiko dalam menghadapi kezaliman. Contohnya, ia menghancurkan berhala-berhala yang menjadi Tuhan Raja Namrud dan para pengikutnya, sehingga ia dibakar hidup-hidup. Resiko perjuangan ini yang ditanggung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dapat menjadi pedoman bagi istri dan pengikutnya. Oleh karena itu, umat Islam dalam menjadikan itu sebagai pedoman dan jangan berlaku syirik kepada Allah. 2. Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh merupakan salah satu dari nabi utama juga yang diberi gelar Ulul Azmi. Nabi Nuh memiliki seorang anak yang bernama Kan'an yang tidak mau beriman kepada Allah. Namun Nabi Nuh tetap selalu menasihati dan mengajak anaknya agar beriman kepada Allah.
hingga akhirnya anaknya mati, tenggelam terbawa arus banjir yang luar biasa karena anaknya tersebut tidak mau beriman kepada Allah. Kisah ini dapat menjadikan pedoman bagi kita agar setiap orang tua membimbing anaknya dan sebaliknya, agar dapat bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam menghadapi ujian, yaitu yang berupa umatnya yang memiliki penyimpangan seksual. Nabi Lut tidak pernah bosan dan menasehati umatnya agar beriman kepada Allah. Pada akhirnya umat Nabi Lut mendapat azab dari Allah, yaitu berupa hujan batu, dikarenakan kekeras-kepalaan mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Lut alaihi salam. Sikap Nabi Lut alaihi salam yang pantang menyerah walaupun ajarannya ditolak oleh umatnya patut menjadi teladan bagi kita, bahwa setiap kebajikan pasti ada halangannya, bahkan halangan ini dapat menjadikan kita berputus asa. Itulah sikap pantang menyerah harus kita jalankan agar kita dapat menjalankan kebajikan itu di dalam kondisi apapun. 4. Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam adalah nabi yang sangat sabar dan ikhlas karena ia diberi penyakit kulit yang cukup lama, yaitu selama 18 tahun. Kesabaran dan kesadaran Nabi Ayub alaihi salam yang luar biasa ini harus kita tiru dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga nantinya kehidupan kita akan diselimuti rasa tenang dan selalu bersyukur dalam situasi apapun. 5. Nabi Musa alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Musa menjadi anak angkat dari Firaun dikarenakan permintaan dari istri Firaun yang bernama Asiyah untuk menjadikan anak yang ditemukannya menjadi anak angkatnya. Akhlak dari Nabi Musa sangat penting ditiru bagi penguasa yang kuat, hendaknya menjadikan kekuatannya untuk membasmi kemungkaran dan kemaksiatan, bukan sebaliknya. 6. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang penuh dengan rasa cinta kasih kepada umatnya. Keahlian digunakan untuk mengobati orang-orang yang miskin. Hendaknya akhlak Nabi Isa dapat ditiru oleh para dokter dan ahli kesehatan. 7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penyebar kasih kepada seluruh umat manusia. Beliau sangat pemaaf meskipun kepada orang yang telah menyakitinya. Bahkan beliau menengok orang yang setiap hari meludahinya. Beliau ditawari untuk keluar dan mengingkari Allah dengan harta yang berlimpah. Namun Nabi Muhammad tetap menolak dengan mentah-mentah. Akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai ayah dari anak-anaknya, suami dan istri-istrinya, komandan perang, mubaligh, imam, hakim, pedagang, petani, pengembala, dan sebagainya merupakan akhlak yang patut kita teladani. Dalam 100 tokoh yang terkemuka di dunia, Nabi Muhammad menduduki peringkat pertama sebagai orang yang berpengaruh di dunia. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan materi saudari saya, yaitu Ana Mariana Fitri. Perkembangan ilmu akhlak di luar agama Islam. 1. Ilmu akhlak pada agama-agama samawi, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada Nasrani. Pada akhir abad ketiga Masehi, tersiarlah agama Nasrani di Eropa. Agama ini telah berhasil mempengaruhi pemikiran manusia dan membawa pokok-pokok ajaran akhlak yang tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Menurut agama Nasrani, bahwa Tuhan adalah sumber akhlak. Tuhanlah yang menentukan dan membentuk kriteria-kriteria akhlak yang harus dipelihara dan dilaksanakan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Tuhanlah yang menjelaskan arti baik dan buruk. Menurut agama Nasrani, bahwa yang disebut baik ialah perbuatan yang dicintai oleh Tuhan serta berusaha melaksanakannya dengan sebaik-baiknya.
Selain itu, agama Nasrani menginginkan agar manusia berusaha sungguh-sungguh mensucikan roh yang ada pada diri dari perbuatan dosa, baik dalam bentuk perbuatan maupun pemikiran. Dengan demikian, agama Nasrani menjadikan ruh sebagai kekuasaan yang dominan terhadap diri manusia, yaitu suatu kekuasaan yang dapat yang mengalahkan syahwat dan hawa nafsu. Menurut para ahli filsafat Yunani, bahwa yang menjadi pendorong untuk melakukan perbuatan baik itu adalah ilmu kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Menurut agama Nasrani, bahwa pendorong untuk melakukan perbuatan baik itu adalah mencintai Tuhan dan beriman kepadanya. Dengan demikian, ajaran akhlak pada agama Nasrani ini tampak bersifat teosentris, memusat pada Tuhan, dan sufistik bercorak batin. Karena itu, tidaklah mengherankan jika ajaran akhlak agama Nasrani yang dibawa oleh para pendeta berdasarkan ajaran dalam kitab Taurat dan Injil, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Yang kedua ada agama Yahudi. Aturan tentang susila dan perilaku yang baik dalam agama Yahudi secara umum dilandaskan di dalam 10 perintah Tuhan yang ditulis dalam kitab mereka. 10 perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab tersebut ialah: yang pertama, Aku adalah Tuhanmu, tiada Tuhan selain aku. Yang kedua, jangan membuat patung dan menyembah patung. Yang ketiga, jangan menyebut Tuhan dengan sia-sia. Yang keempat, ingatlah kamu pada hari Sabat dan sucikanlah dia. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar umurmu panjang. Yang keenam, jangan kamu membunuh. Yang ketujuh, jangan kamu berzina. Yang kedelapan, jangan kamu mencuri. Yang kesembilan, jangan kamu bersaksi palsu pada sesama manusia. Yang ke-10, jangan kamu merampas hak orang lain. Selain 10 pokok ajaran susila tersebut, masih ada banyak lagi ajaran susila yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh orang Yahudi. Di antaranya adalah tentang kesucian dalam berkeyakinan, yaitu orang Yahudi harus berpegang kepada kepercayaan dan peraturan yang telah diperintahkan, dan agar menjauhi seluruh bentuk penyimpangan peribadahan dan keyakinan. Kesucian keyakinan akan menghasilkan nilai susila, keadilan, dan kebenaran, di mana keadilan ini adalah menegakkan secara benar dari seluruh perintah dan peraturan Tuhan, dan kebenaran adalah segala perintah dan aturan Tuhan itulah sebagai kebenaran hakiki. Dari ketiga nilai ini akan melahirkan sikap cinta yang mencintai antar sesama Yahudi, yang mana rasa cinta kepada sesama itu harus sebagai mana dia mencintai dirinya sendiri, sebab cinta yang tak serupa bukanlah cinta yang didasarkan kepada kecintaan kepada Tuhan. Demikianlah saling cinta mencintai yang harus tumbuh di dalam jiwa setiap orang Yahudi. Yang kedua adalah ilmu akhlak pada agama-agama selain agama Samawi, yaitu agama Ardi, yaitu agama yang diciptakan oleh manusia. Yang pertama ada akhlak ajaran Kongfuse atau Konfusius, atau yang lebih dikenal dengan Konghucu. Menurut Konfusius atau yang lebih dikenal dengan Konghucu, kesempurnaan itu hanya dapat dicapai oleh dua golongan manusia, yaitu yang pertama, orang yang mendapatkan ilham dari langit semenjak lahir sampai wafatnya, yakni orang-orang yang bijaksana. Dan yang kedua, orang yang bijaksana yang mempelajari hikmah dengan terus-menerus belajar, berpikir, dan memeriksa dengan tidak mengenal lelah sehingga dapat mencapai kebenaran dan membawa kesempurnaan. Dalam kaitan ini, menurut Konfusius atau Konghucu, untuk membangun akhlak harus melalui 3 cara. Yang pertama, pergi menyendiri beribadah kepada Tuhan seperti yang telah diperbuat oleh Lao Tse, guru dari Konfusius. Yang kedua, mengundang rakyat untuk menghadiri pertemuan-pertemuan terbuka dan di sana memberi kursus-kursus akhlak. Dan yang ketiga, membawa diri sendiri, baik pemerintah maupun cendekiawan, para pembesar dan diplomat melaksanakan akhlak yang setinggi-tingginya dalam kehidupan sehari-hari. Dan agama yang kedua yaitu akhlak ajaran Buddha. Pokok-pokok akhlak dalam ajaran Buddha ada 4, yaitu yang pertama, sengsara dan sakit sebagai keadaan yang lazim dalam alam ini. Dan yang kedua, kembali ke dalam dunia, reinkarnasi disebabkan roh yang kotor dengan nafsu syahwat terlebih dahulu. Yang ketiga, untuk menyelamatkan diri dalam usaha pencapaian nirwana.
maka hendaklah melepaskan diri dari semua pengaruh syahwat. Dan yang keempat, wajib menjauhi semua rintangan yang menghalangi seorang dalam melepaskan nafsu dan syahwatnya, yakni dengan menanamkan segala keinginan dan kesukaan. Untuk mencapai cita-cita tersebut, diadakanlah 8 perkara dengan pola. Yang pertama, melazimi seluruh kebaikan. Yang kedua, bersifat kasih sayang. Yang ketiga, suka menolong. Yang keempat, mencintai orang lain. Yang kelima, suka memaafkan orang. Yang keenam, beringan tangan dalam berbuat kebaikan. Yang ketujuh, mencabut diri dari segala kepentingan yang penting-penting. Dan yang kedelapan, mogok dari hajat kalau perlu dikorbankan untuk orang lain. Dan yang ketiga, akhlak ajaran Hindu. Pada agama Hindu ini, berdasarkan kitab Weda 1500 sebelum Masehi, ciri-ciri yang dipandang baik dalam akhlak agama Hindu ini adalah: yang pertama, kemerdekaan. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga, kekayaan. Dan yang keempat, kebahagiaan. Hal ini dapat dicapai kalau seorang patuh melaksanakan upacara keagamaan dengan baik dan sempurna. Akhlaknya disandarkan kepada ajaran ketuhanan yang mereka anut sesuai dengan kitab Weda. Adapun prinsip-prinsip adalah patuh dan disiplin dalam melaksanakan upacara keagamaan. Adapun alamat-alamat kejahatan adalah: yang pertama, sakit. Yang kedua, fakir. Yang ketiga, celaka. Ketiga alamat kejahatan tersebut timbul karena tidak melaksanakan upacara keagamaan dengan hati yang penuh kesungguhan. Oleh karenanya dianggap sebagai akhlakul mazmumah atau akhlak yang buruk. Prinsip akhlak dalam agama Hindu adalah peraturan ajarannya dipandang sebagai sumber segala kemuliaan, yaitu akhlakul karimah. Dan yang ketiga yaitu akhlak pada bangsa Romawi. Sebenarnya ada akhlak pada bangsa Yunani, tetapi itu terlalu panjang untuk dibahas. Mungkin bisa dibaca dengan sendiri. Ilmu akhlak pada bangsa Romawi. Pada abad pertengahan, etika bisa dikatakan diperangi oleh gereja. Pada saat itu gereja memerangi filsafat Yunani dan Romawi dan menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu, dan apa yang telah terkandung dan diajarkan oleh wahyu Tuhan adalah benar. Jadi manusia tidak perlu lagi berusaha payah menyelidiki tentang kebenaran hakikat, karena semuanya telah dianut oleh Tuhan. Fenomena kehidupan masyarakat Eropa di abad pertengahan banyak dikuasai oleh gereja. Pada waktu itu, kalangan gereja berusaha memerangi filsafat Yunani serta banyak menentang penyiaran ilmu dan kebudayaan kuno. Doktrin gereja berkeyakinan bahwa kenyataan hakikat telah diterima dari wahyu. Prinsipnya adalah apa yang diperintahkan wahyu pasti benar adanya. Kerja filsafat diperbolehkan dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip doktrin yang dikeluarkan dari gereja. Dalam hal ini berarti sifat filosofis teosentrik. Dengan demikian, ajaran akhlak yang muncul di Eropa pada abad pertengahan itu adalah ajaran akhlak yang dibangun dari perpaduan Yunani dan ajaran Nasrani. Ada dua tokoh filsuf terkenal pada abad itu, yaitu Abelard yang hidup pada tahun 1079 sampai 1142 Masehi, berkebangsaan Prancis, dan Thomas Aquinas yang hidup pada tahun 1226 sampai 1274 Masehi, yang berkebangsaan Italia. Alhamdulillah, telah berakhirnya materi yang telah saya sampaikan terakhir tadi, maka berakhirlah presentasi makalah pada siang hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator untuk memimpin diskusi atau tanya jawab via WhatsApp. Kami dari kelompok 3 memohon maaf sedalam-dalamnya atas segala kesalahan dan kekurangan, karena kebenaran hanya datang dari Allah Azza wa Jal, dan kesalahan dan kekurangan hanya datang dari diri kami pribadi dan juga syaitan. Marilah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak terpuji. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka anta Allah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant wasrif 'anna sayyi'aha la yasrif 'anna sayyi'aha illa ant. Allahumma ahsanta khalqana fa ahsin khuluqana. Amin. Syukran ala husni istima'ikum wa ihtimamikum.
Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.